Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah, petunjuk, inayah, kesehatan, sehingga kita dapat melanjutkan kembali taklim kita pada kali ini. Mudah-mudahan meskipun kita masih tetap ada dalam kondisi yang kurang memungkinkan kita untuk bertatap muka, mudah-mudahan kita semua disehatkan, kita semua dimudahkan, dan kita semua tetap menjadi penuntut ilmu yang tidak henti-hentinya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bahasan kita kali ini kita lanjutkan dengan tema bahaya sifat tercela. Jadi semua sifat tercela mesti itu mendatangkan bahaya. Sifat tercela itu boleh jadi datang dari semua anggota tubuh kita. Maka dia bisa datang dari mulut kita, dia bisa datang dari tangan kita, dia bisa datang dari kaki kita. Atau bahkan mungkin sifat tercela itu muncul dari hati kita. Pusatnya itu sebenarnya ada di hati. Maka Allah mengingatkan kaitannya dalam hal ini, Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti ma laysa laka bihi ilmun, apa yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu. Karena sesungguhnya kata Allah, innas sam'a pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuada dan hati, kullun ulaika kana anhu mas'ula, semua akan ditanyakan, semua akan dipertanggungjawabkan. Nah, makanya itu mata kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, itu semua ada pertanggungjawabannya. Dan dari seluruh anggota tubuh ini juga yang memungkinkan kita untuk memunculkan sifat-sifat tercela. Memang yang paling banyak muncul sifat tercela itu adalah dari mulut dan dari lidah kita. Kalau dari tangan, dari kaki, mungkin sifatnya, bentuknya itu tidak begitu banyak. Kalau sifat tercela dari tangan mungkin bisa mengambil barang orang. Itu sifat buruk dari tangan itu. Atau memukul orang. Atau melakukan hal-hal yang tidak baik, yang itu dilakukan dari tangan kita. Tapi dia tidak banyak. Ada juga yang keburukan itu muncul dari kaki kita. Melangkah kepada tempat-tempat maksiat. Itu juga muncul dari kaki kita. Atau kita melakukan kekerasan dengan kaki kita. Dan itu tidak begitu banyak. Mata kita mungkin lebih leluasa lagi untuk melakukan hal yang tidak baik. Tapi yang paling banyak itu, yang mudah dilakukan oleh orang itu adalah dari mulut kita. Maka dari mulut akan muncul sifat-sifat, banyak sifat-sifat yang tidak baik. Ghibah itu dari mulut. Menyenyambati orang yang orangnya itu tidak ada, orangnya itu tidak terlihat, kemudian kita ungkapkan keburukan-keburukannya, kita ungkapkan, kita bicarakan ketidakbaikannya, itu dari mulut itu. Dusta itu juga dari mulut. Mendustai orang itu kita dari mulut. Mulut kita itu mengatakan sesuatu yang tidak disukai, tidak sesuatu yang benar. Itu dari mulut juga itu. Kemudian mencaci maki orang, menghina orang, kemudian mengutuk orang, la'an, melaknat orang. Itu semua dari mulut kita itu. Nah, maka apapun yang dari anggota tubuh kita itu dapat memungkinkan untuk kita melakukan sesuatu yang tidak baik.
Kenapa sesuatu yang tidak baik itu harus kita hindari? Kenapa Allah, kenapa Rasulullah itu memerintahkan agar kita menghindari sifat-sifat yang itu tercela dari anggota tubuh kita. Karena pada prinsipnya siapapun orang, kalau dia fitrahnya masih suci, dia tidak menginginkan adanya keburukan itu. Dia tidak suka dengan sesuatu yang tidak baik. Dia tidak suka kalau dia didustai. Dia tidak suka kalau dia dikhianati. Dia tidak suka kalau dia ditipu. Itu hal-hal yang manusiawi, hal-hal yang lumrah. Nah, maka setiap hal-hal yang buruk itu mesti mendatangkan ketidaksenangan oleh manusia dan juga ketidaksenangan dari yang pemilik manusia, pencipta manusia. Nah, maka sifat yang dari mulut tadi kemudian muncul juga sifat yang dari hati seperti amarah, kemudian ujub dia. Kemudian ada juga yang sifat mungkin sum'ah, mau didengar, kemudian ada ria, kemudian macam-macam yang itu ditimbulkan dari hati itu. Maka kita mengambil beberapa sifat yang sering muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Kan kita uraikan kenapa itu mesti harus kita hindari. Apa efek dampaknya ketika kita memiliki sifat yang seperti itu. Contohnya sifat amarah. Amarah itu sebenarnya lumrah saja. Artinya apa? Setiap orang mesti memiliki rasa marah dia. Nah, cuman marah itu ada satu tempatnya. Apabila marah itu tidak dilakukan bukan pada tempatnya, nah maka itulah menimbulkan sesuatu keburukan. Pada setiap tempat dia marah. Dalam hal keadaan apapun dia suka marah. Kepada siapapun dia suka marah. Nah, mesti orang yang pemarah itu akan dihindari orang-orang lain. Maka Rasul itu dilembutkan hatinya oleh Allah. Agar apa? Agar para sahabat tidak menjauh dari beliau. Nah, maka kata Allah, fabima rahmati minallah lintalahum. Kalau bukan karena rahmat dari Allah, lalu dia lembutkan hati kamu itu untuk mereka, untuk para sahabat. Walau kunta fadhon, kata Allah, kalau seandainya kamu itu berhati keras, walau kunta fadhon, kalau seandainya kamu itu suka pemarah, walidhul qalbi, kemudian tambah hati itu tambah keras, lan faddu min haulik, niscaya para sahabat itu akan lari mereka dari Rasul. Fadhon, walau kunta fadhon itu keras, suka pemarah, itu bisa muncul dari mulut, mulut yang kasar. Dia mengatakan sesuatu yang kasar. Orang salah sedikit kemudian dia ungkapkan sesuatu yang kasar. Kemudian apapun yang dia lihat dan itu tidak sesuai dengan keinginannya, dengan kemauannya, kemudian memunculkan rasa marah. Ini fadhon. Walidhul qalbi, hati keras. Hati keras itu apa? Tidak mudah untuk memaafkan, tidak mudah untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik. Itu walidhul qalbi. Kalau orang itu memiliki dua sifat, yang pertama itu adalah pemarah, dia amarah, kemudian yang kedua itu adalah keras hatinya, maka kata Allah, lan faddu min haulik, niscaya para sahabat itu akan lari mereka itu dari Rasul. Banyak hal-hal yang barangkali mungkin tidak sesuai dengan keinginan Rasul mungkin. Pada saat misalnya perang Uhud, sudah ditata, siasat sudah diatur. Kemudian siapa yang menempati posisi di puncak gunung, siapa yang pasukan mana yang harus berperang di bagian infanteri di depan. Kemudian siapa yang mengawal Rasul, siapa yang menjaga logistik dan lain sebagainya. Itu sudah ditetapkan. Dan sahabat-sahabat sudah tahu posisinya di mana masing-masing. Ketika terjadi peperangan antara orang Muslim dengan orang kafir Quraisy, kemudian kafir Quraisy pada saat itu menunjukkan kekalahannya, mereka lari semua. Kemudian ketika pasukan dari atas dari gunung, pasukan pemanah itu melihat bahwa orang-orang kafir Quraisy itu pada lari dan harta-harta ghanimah itu melimpah di bawah, sehingga ada keinginan mereka untuk mendapatkan ghanimah yang banyak, lalu mereka meninggalkan pos-posnya itu. Lalu larilah mereka turun ke
dari posisi mereka turun ke bawah. Akhirnya apa? Begitu melihat pasukan kafir Quraisy bahwa pasukan muslim meninggalkan posnya yang di atas, mereka pun berbalik menyerang kaum muslim, sehingga hampir saja kaum muslim tertimpa kekalahan. Dan ini tentunya sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Rasul. Tidak sesuatu yang tidak diinginkan oleh Rasul. Kalau seandainya Rasul itu marah, punya sifat pemarah, tentunya beliau akan marah. Kenapa? Pada saat itu Hamzah paman beliau terbunuh. Banyak kaum muslimin terbunuh juga. Karena apa? Karena kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslim, sebagian pasukan kaum muslim. Tapi kata Allah apa? Walau kunta fadhon, kalau seandainya kamu itu pemarah, suka mengutarakan, mengucapkan kata-kata yang kasar, yang marah itu, kemudian hati itu keras, niscaya sahabat-sahabat itu mereka semua akan lari dan berpaling. Dan inilah prinsip kepemimpinan yang diajarkan oleh Al-Quran. Pemimpin itu harus seseorang yang pertama, harus dia berlapang dada, harus dia mau menerima kesalahan-kesalahan orang-orang yang ada di bawahnya. Kemudian dia perbaiki lagi. Harus seperti itu. Yang kedua, dia harus punya kelapangan dada. Kelapangan dada harus dia memberikan maaf, kemudian besar hatinya, kemudian menerima memang itu kesalahan-kesalahan sahabat. Nah, kemudian kata Quran apa selanjutnya? Ghalid lan fa'fu anhum. Karena itu merupakan kesalahan, sesuatu yang salah dari para sahabat, maka fa'fu anhum kata Allah. Maafkanlah mereka. Biasanya kita marah itu kenapa? Karena kita susah memberikan maaf kepada orang yang menurut kita bersalah. Tapi dengan kita memberikan maaf, kemudian rasa amarah kita itu sedikit demi sedikit akan hilang. Kenapa orang mendendam? Kenapa orang tidak marah kepada orang lain? Kenapa dia selalu marah? Karena biasanya sifat yang dibawanya adalah dia biasanya orang seperti itu tidak mau memberikan maaf atas kesalahan orang lain. Nah, kalau amarah itu selalu ditumpuk, maka jadilah dia dendam nanti, jadilah dia hasad nanti. Persoalan-persoalan yang muncul, persoalan-persoalan berikutnya lagi nanti dari rasa amarah itu tadi. Maka fa'fu anhum, tidak cukup hanya sampai di fa'fu anhum kata Quran, tapi wastaghfir lahum, mohonkan maaf untuk mereka. Jadi seorang pemimpin itu berhati besar dia. Tidak cukup hanya memberikan maaf, tapi juga memintakan ampun atas kesalahan orang-orang yang di bawahnya. Jadi ke bawah dia menerima, kemudian ke atas. Padahal yang vertikal, yang horizontal, dia menerima sesama kesalahan-kesalahan sahabat, kesalahan-kesalahan pasukan-pasukan. Tapi secara vertikal dia memintakan ampun kepada Allah atas kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat. Nah ini wastaghfir lahum. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Seorang pemimpin juga harus pandai untuk melakukan musyawarah, wasyawiruhum fil amri. Maka bermusyawarah dalam segala hal. Karena biasanya kesepakatan banyak orang itu akan mudah diterima dibandingkan keputusan satu orang pemimpin, meskipun dia adalah pemimpin puncak. Wasyawiruhum fil amri. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau sudah kita berazam, kalau sudah kita berkeinginan kuat, sudah dimusyawarahkan, sudah disusun strateginya, sudah tinggal laksanakan. Azam itu adalah keinginan yang kuat, kemudian fatawakkal 'alallah. Kemudian baru urusannya diserahkan kepada Allah. Jadi menyerahkan urusan kepada Allah itu setelah dilakukan tahapan-tahapan sebelumnya. Syawir, bermusyawarahlah, kemudian berazamlah, baru kita bertawakal kepada Allah. Tidak langsung tawakal kepada Allah, tapi harus minta pendapat kepada orang lain. Ini kalau seperti ini baik tidak? Kalau kita lakukan ini itu bagus tidak? Kalau kita yang lakukan yang seperti ini lagi, bagaimana menurut pendapat yang lain, itu baik tidak? Itu musyawarah itu. Maka musyawarah itu akan mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena dengan pertimbangan banyak orang, semakin banyak pertimbangan dari yang lain, maka semakin kita terhindar dari kesalahan itu tadi. Rasa marah
kemudian tidak diteruskan dengan permintaan atau pemberian maaf, maka dia akan berlanjut kepada hasad. Nah, lanjut kepada hasad ya, marah, ghadab. Kemudian marahnya tidak terhilangkan, tidak terlepas, dia tidak bisa melepaskan diri dari marah. Maka kalau marahnya itu pada satu orang dan dia tidak mau memberikan maaf kepada orang lain itu, dan dia menumpuk rasa amarahnya itu, maka dia akan memunculkan rasa dengki dia, rasa hasad dia. Maka orang yang hasad biasanya dia akan melakukan apapun untuk mendatangkan keburukan kepada orang yang dia marah itu, orang dia dengki itu. Nah, dan biasanya tidak hanya satu dua upaya, tapi berbagai macam upaya dia lakukan untuk mendatangkan keburukan bagi orang yang dia hasad itu. Maka wajar saja kalau Nabi menyatakan iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Kalau sudah kata iyyakum, itu banyak beberapa hadis yang menyatakan iyyakum. Maka artinya adalah jauhi, hindari, hati-hatilah kalian. Dengan apa? Dengan hasad. Nah, kenapa? Karena fa innal hasada ya'kulul hasanat. Hasad itu dia akan memakan, menghilangkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kama ta'kulun narul hatab. Sebagaimana api itu memakan kayu bakar. Kenapa? Api itu tidak langsung menghabiskan kayu bakar yang ada. Tapi apa? Tapi dia perlahan-lahan. Tapi kemudian sampai kayu itu habis dia lahap semua. Dan dia tidak selesai api itu kalau kita tidak matikan api itu, maka dia tidak akan selesai apinya itu kecuali setelah kayu bakar itu musnah semua, kecuali setelah kayu bakar itu terbakar semua. Nah, begitu juga modelnya seperti sifat hasad itu. Hasad itu dia akan melakukan berbagai macam upaya. Satu upaya gagal, dia lakukan upaya yang lainnya. Kemudian gagal lagi, dia lakukan upaya yang lainnya lagi. Kemudian begitu selanjutnya. Satu, dia mau menjatuhkan nama baiknya. Nama baiknya tidak terjatuhkan juga. Dia lakukan upaya yang lainnya. Menjatuhkan nama baik keluarganya. Nama baik keluarganya tidak terjatuhkan lagi. Dia lakukan upaya yang lainnya. Hendak memusnahkan hartanya. Harta tidak termusnahkan. Dia lakukan. Begitu seterusnya. Sampai upaya yang dia lakukan itu mendapatkan keberhasilan. Seperti itu juga api. Kalau dia tidak dihilangkan sifat hasad itu, yang asalnya muralnya dari amarah itu, maka dia akan melakukan banyak upaya. Nah, makanya itu wajar saja Nabi. Kenapa kata Nabi? Hasad itu dapat menghilangkan semua kebaikan. Kenapa? Satu keburukan, maka dia akan menghilangkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kemudian dilakukan lagi oleh keburukan yang lain. Dia menghilangkan lagi keburukan yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain. Kemudian melakukan lagi keburukan lagi. Sampai amal-amal, semua amal baiknya itu habis. Semua yang dia lakukan itu habis. Amal sholatnya habis, amal puasanya habis, amal ibadah-ibadah Qur'annya habis, amal apapun habis. Karena hanya satu sifat saja. Karena dia hasad saja. Maka habis. Itulah yang disebut oleh Nabi dengan al-muflis. Ketika Nabi bertanya kepada sahabat, tahukah kalian yang dimaksud dengan muflis itu? Yang muflis itu Nabi, mereka yang tidak punya habis hartanya, habis duitnya. Orang dagang itu kalau dia bangkrut, antara modal dengan modalnya habis, bahkan hartanya itu sudah tidak tersisa. Itulah yang muflis. Tidak, kata Nabi, orang yang muflis itu orang yang datang dengan amal-amal baiknya, kemudian amal-amal baiknya itu habis, hilang. Kenapa? Karena perbuatan amal-amal buruk yang dia lakukan. Syatama hadza wa qatala hadza, dia mencaci maki ini, dia memukul ini, dia membunuh ini, akhirnya apa? Semua amal-amal baiknya itu akan habis. Nah, hasad itu akan menghabiskan semua amal-amal baik yang kita lakukan. Nah, selain dari hasad itu tadi, maka yang sering pula dilakukan oleh yang kita lakukan itu adalah perbuatan dusta itu. Dusta itu adalah mengatakan sesuatu yang tidak benar. Dusta itu menyembunyikan kebenaran. Memang ada beberapa, kalau Ibnu Taimiyah itu menyatakan
ada beberapa memang yang diperbolehkan orang itu untuk berdusta kalau itu tujuannya adalah untuk kebaikan. Maka satu misalnya, kalau dia bermaksud untuk mendamaikan dua orang yang bertengkar, kemudian mengatakan sesuatu yang sebenarnya itu tidak begitu benar, tapi mungkin dia memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak agar kedua belah pihak itu bisa berdamai, agar kedua belah pihak itu bisa baik, walaupun itu tidak datang dari kedua belah pihak. Nah, itu memang pada beberapa hal itu diperbolehkan kita untuk berdusta itu tadi. Atau orang yang dikejar-kejar musuh, dikejar-kejar penjahat, kemudian kita berbohong, kita berdusta untuk menyelamatkan orang itu, maka itu juga termasuk sesuatu yang diperbolehkan. Tapi tidak banyak yang diperbolehkan untuk berdusta. Selebihnya itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, kalau orang itu berdusta, biasanya dia akan melakukan kedustaan-kedustaan yang lain. Satu kali berdusta, maka akan menghasilkan dusta-dusta yang lain untuk menutupi dustanya itu tadi. Mahasiswa yang terlambat misalnya masuk kelas, semestinya masuk jam 8.30, kemudian ketika ditanya oleh dosennya, dari mana kamu? Kemudian masuk jam 9, jam 9.30. Oh Pak, misalnya dia mau berdusta kepada dosennya itu atas keterlambatannya. Kenapa terlambat masuk kelas? Oh Pak, ban motor saya bocor. Kemudian ditanya lagi oleh dosennya, bocornya di mana? Bocornya tadi Pak di PAL 830. PAL 830. Kemudian ditanya lagi sama dosennya lagi, berapa menit untuk memperbaiki atau menambal itu? Oh, 10 menit atau 15 menit. Nah, kemudian ditanya lagi oleh dosen. Sebenarnya dia terlambat itu bukan karena ban kendaraannya itu bocor, tapi terlambatnya itu karena mungkin dia memang terlambat bangun, terlambat ini segala macam. Kemudian ketika ditanya, dia tidak jujur mengatakannya. Tapi apa? Dia menutupi kesalahannya itu. Menutupi kesalahan dengan dustanya. Dustanya itu apa? Ketika ditanya, ban bocor satu kali. Kemudian ditanya lagi, itu sudah satu kebohongan. Ditanya lagi, kemudian menambal di mana? Ditambal atau seperti apa? Ditambal Pak. Bohong lagi 2 kali. Kemudian berapa menit? Waktu lama menambah sekian menit. Bohong lagi dia. Kemudian ditanya lagi, kenapa jadi sampai bisa ke sini? Itu bisa lebih cepat. Ini segala macam. Terus dia akan membuat kebohongan sehingga apa? Sehingga kebohongan yang pertama itu bisa dia tutupi. Kebohongan yang pertama apa? Dia terlambat datang ke kampus. Akhirnya satu kebohongan itu memunculkan kebohongan yang lain. Maka kata Nabi, wajar sebenarnya kenapa kita diperintahkan untuk menghindari sifat dusta ini. Iyyakum wal kadziba, kata Nabi, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, fa innal fujur yahdi ilan nar. Iyyakum jadi al-kadzib, kemudian iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Wa innar rajul la yakdziba wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzab. Maka kata Nabi, iyyakum wal kadziba, jauhilah, hindarilah olehmu satu perbuatan tercela, yaitu dusta. Kenapa? Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Dusta itu dapat membawa kepada dosa, dan dosa itu dapat membawa kepada neraka, kata Nabi. Wa innar rajul la yakdzibu wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba indallah kadzdzab. Orang itu kalau dia berdusta, kemudian dia melakukan kedustaan terus sehingga ditulis oleh Allah itu sebagai dia pendusta. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa alaikum bisidqi, jujurlah kalian, fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Wa innal bir yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu membawa kepada surga.
Wa innar rajul la yasduqu wa yataharra as-sidq hatta yuktaba indallahi siddiqun. Orang itu kalau dia jujur, kemudian dia terbiasa jujur, sehingga ditulis oleh Allah sebagai orang-orang yang jujur. Artinya di sini apa? Nabi mau membandingkan antara orang yang dusta dengan orang yang jujur. Orang yang dusta itu nanti dia akan membawa kepada dosa, kata Nabi. Maka yang dusta, satu kali dusta, maka dia akan membawa kepada dosa. Dosa itu nanti akan membawa kepada api neraka, kata Nabi. Nah, sebaliknya nanti dari yang dusta itu tadi, itu adalah yang jujur, as-sidqu. Maka banding-bandingannya al-kadzib dengan as-sidqu. Al-kadzib, dusta itu membawa kepada dosa, sedangkan kejujuran itu membawa kepada albir, membawa kepada kebaikan. Yang keburukan ini tadi, yang dosa itu tadi membawa kepada neraka, an-nar. Sedangkan yang albir itu membawa kepada surga. Maka di sini sebenarnya Nabi ingin membandingkan itu. Bahwa hati-hati kalau orang itu terbiasa dengan perbuatan dusta. Maka dusta itu nanti dia akan membawa kepada dosa. Dan begitu menumpuk dosanya, begitu dia terbiasa dosa, sampai Allah tulis dia itu sebagai pendusta, maka mau tidak mau itu akan menghilangkan amal-amal baik dia. Hilang amal-amal baik dia, maka otomatis yang tertinggal adalah amal-amal buruknya. Kalau amal-amal buruknya yang tertinggal, maka nerakalah menjadi tempat baginya. Tapi yang jujur itu tadi, maka dia membawa kepada kebaikan membawa kepada surga. Sifat Nabi pun itu yang 4 itu, as-sidqu, jujur. Sampai ketika Nabi mengumpulkan para keluarga beliau itu pada saat dakwah dengan jahar itu, dakwah dengan menampakkan dakwahnya itu kepada orang-orang kafir Quraisy, di awal-awal dakwah Nabi itu, Nabi mengatakan itu, kalian percaya tidak kalau seandainya saya bilang bahwa di belakang kalian, di balik gunung itu, di balik lembah itu ada pasukan besar yang ingin menyerang kalian itu. Percaya tidak? Percaya, kata mereka. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah dusta. Jadi Nabi itu salah satu hal yang mengagumkan bagi orang-orang kafir Quraisy itu adalah kejujuran Nabi. Dalam berdagang Nabi jujur, dalam bermuamalah Nabi jujur, dalam bergaul Nabi jujur. Sehingga dicap Nabi itu sebagai al-amin, orang yang jujur dia. Sehingga dakwah itu akan mudah disampaikan, akan mudah diterima. Kenapa? Karena orang yang mendakwahi itu tidak pernah melakukan kedustaan. Jadi seorang guru akan mudah diterima oleh muridnya. Kalau guru itu memiliki sifat yang jujur, dia akan menjadi teladan bagi murid-muridnya. Kalau orang tua itu jujur, dia akan menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kalau pemimpin masyarakat itu jujur, maka dia akan menjadi teladan bagi anggota masyarakatnya. Kalau dia jujur, semua orang melakukan kejujuran, maka akan mendatangkan kebaikan. Nah, surga itu kalau di dunia itu ibaratnya adalah kebaikan-kebaikan yang dihasilkan dari kejujuran. Kenapa banyak korupsi? Kenapa banyak penyimpangan? Kenapa banyak manipulasi? Kenapa banyak kejahatan-kejahatan? Karena satu sebenarnya sumbernya itu adalah kedustaan. Lalu begitu banyak mereka yang berdusta, apa saja kalau bisa didustakan, kita dustakan. Kalau dagang, kalau bisa kita dustakan semua. Kuliah, kalau kita bisa dustakan, kita dustakan semua. Sudah berapa kali kuliah? 16 kali ya. Kalau bisa kita rekayasa, kita dustakan semua. Akhirnya apa? Akhirnya semua terbiasa dengan dusta. Begitu terbiasa dengan dusta, maka yang akan muncul keburukan-keburukan. Kalau keburukan itu dalam kehidupan anar itu, neraka itu dalam kehidupan dunia, maka itu memunculkan ketidaktenangan. Jadi satu masyarakat dengan masyarakat yang lain itu sepertinya panas hawanya itu. Munculkan yang tidak baik. Tapi kalau dia jujur, itu akan mendatangkan kebaikan. Semua orang yang dalam lingkup itu yang jujur-jujur, yang baik-baik itu akan mendatangkan surga-surga di dunia itu apa? Ketenangan dia. Ketenangan dan kebaikan.
Nah, maka surga sebelum surga di akhirat diraih, sebenarnya untuk orang-orang yang jujur, surga di dunia pun sudah bisa dia dapatkan dengan kejujuran itu. Maka orang yang berdusta biasanya apa? Orang itu akan dijauhi oleh orang lain. Nah, kemudian yang kedua, dia akan mendapatkan banyak keburukan. Sebelum dia mendapatkan keburukan di akhirat, di dunia pun dia sudah mendapatkan keburukan-keburukan itu. Maka hati-hati dengan dusta itu tadi. Ada juga uh, yang diakibatkan sifat buruk yang sering juga dilakukan mungkin dari mulut itu adalah ghibah. Ghibah itu mencela orang, membicarakan keburukan orang lain, di mana orang lain itu tidak ada di hadapan tidak ada pada saat pembicaraan itu berlangsung. Mungkin boleh jadi ghibah itu kalau di zaman serba online, serba internet, serba maya ini, boleh jadi ghibah itu tidak muncul dalam bentuk mulut, tapi dalam bentuk tulisan-tulisan. Caci maki orang yang tidak benar. Kalau dia tidak benar, maka kata Nabi jadinya fitnah dia. Tapi kalau dia benar, maka jadi caci makinya adalah ghibah dia. Orang yang kita ghibah dia tidak tahu, dia tidak sadar bahwa dia sudah dicaci maki, dihina segala macam. Tapi kalau dia tidak benar, dia jadi fitnah. Dan itu paling mudah orang melakukan. Kenapa? Karena itu dari mulut dia. Kalau zaman kita ini mungkin dari tangannya. Tangan itu apa? Dia ketik sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang menjelek-jelekan keburukan orang lain itu. Nah, biasanya ini kaitannya dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Tidak ada yang menggibah itu untuk kepentingan akhirat, itu tidak ada. Mesti orang yang menggibah itu adalah untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi atau menjatuhkan harga diri orang untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi atau keburukan bagi orang lain di dunianya, tapi tidak ada hasilnya untuk akhirat itu. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun. Di sini ada beberapa rentetan sifat buruk sebenarnya. Yang pertama kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu. Kalau sudah bahasanya ijtanibu, itu biasanya bahasanya bahasa agak sedikit keras dia. Jauhilah oleh kalian. Artinya jangan sekali-kali melakukan itu. Maka ijtanibu sab'al mubiqat. Hindarilah oleh kalian, kata Nabi, 7 hal yang membinasakan. Itu berarti apa? Itu tidak boleh dilakukan. Nah, sama seperti ini, istanibu katsiran. Yang pertama minadh-dhonni. Jadi buruk sangka terhadap orang lain. Buruk sangka itu, adzon itu sifatnya 50-50%. Barangkali kita menduga dia itu jahat, tapi hanya itu berdasarkan prasangka 50% saja. Prasangka yang tidak benar, tidak berdasarkan data dan fakta. Maka ijtanibu katsiran minadh, banyak buruk sangka, banyak adzon. Wala tajassasu, dan jangan juga mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Tajassus itu. Kenapa mencari kesalahan? Tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya kita mencari kesalahan orang lain. Kenapa? Masing-masing itu sudah tercatat baik buruknya. Kemudian kita mencari kesalahan orang lain untuk mengungkapkannya. Biasanya orang yang mencari kesalahan orang lain tidak ada tujuannya kecuali untuk menyebarkan keburukan yang ada pada orang lain itu. Maka ijtanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah sebagian kalian itu menggibah sebagian yang lain. Nah, ini apa efeknya tuh? Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Sukakah kalian, kata Allah, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi, memakan bangkai saudaranya sendiri, maitan, dalam keadaan mati, bangkai saudaranya sendiri, fakarihtumuh, sedangkan kalian tidak menyukainya. Artinya apa? Artinya orang yang menggibah orang lain itu pada hakikatnya dia sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Bangkai itu adalah busuk, bangkai itu adalah bau, dan tidak ada yang suka dengan bangkai. Tidak ada yang suka dengan makanan-makanan busuk. Kemudian dia makan.
Lalu yang muncul apa dari mulutnya? Mesti hal-hal yang busuk juga. Maka orang yang biasa menggibah, itu biasanya mulutnya itu, yang keluar itu adalah mulut-mulut yang busuk. Nah, orang yang terbiasa mencaci maki, orang yang terbiasa perkataannya itu tidak baik, orang yang terbiasa menghina, orang yang terbiasa merendahkan orang yang terbiasa mengumpat, membuka aib orang lain, kemudian melaknat, kemudian macam-macam itu yang dari mulutnya. Itu biasanya salah satunya adalah karena dia terbiasa untuk menggibah orang lain. Maka orang yang biasa menggibah itu biasanya rentetan munculannya itu apa? Menghina, mencaci, merendahkan, menjatuhkan orang lain. Itu termasuk yang bagian daripada rentetan-rentetan gibah itu tadi. Maka orang yang terbiasa yang melakukan gibah itu mulutnya itu biasa dia melakukan yang keburukan, sehingga apapun yang dia ungkapkan, apapun yang dia ucapkan, itu yang keluar adalah yang busuk-busuk. Kenapa? Karena dia terbiasa untuk memakan yang busuk-busuk, seperti memakan bangkai, meskipun itu rasanya kiasan. Nah, bangkai itu adalah kiasan, bangkai itu adalah sesuatu yang busuk, sesuatu yang orang lain tidak ada yang suka. Nah, tapi kalau bangkai itu kita makan, maka mulut kita pun akan bau juga, karena efek daripada memakan bangkai itu. Sama orang yang menggibah, kemudian dia sering melakukan gibah itu, akhirnya dia mudah untuk mencaci maki orang, mudah untuk menghina orang, merendahkan orang, membuli orang, segala macam. Itu salah satunya adalah efek daripada gibah itu tadi. Nah, mulutnya tidak ada mengeluarkan sesuatu yang baik. Nah, ini barangkali inilah beberapa hal yang perlu kita hindari. Kalau orang itu terbiasa menggibah, maka orang lain pun akan menjauh darinya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa semua apa yang Allah dan Rasul itu larang dari perbuatan-perbuatan buruk dan yang tidak baik itu tadi, itu mesti mendatangkan efek yang tidak baik bagi orang itu. Baik bagi dalam kehidupan dunianya maupun terlebih dalam kehidupan akhiratnya. Orang yang terbiasa dusta, dia akan dihindari oleh orang lain di dunia. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya orang yang pendusta. Kalau dia membangun relasi dengan orang yang suka berdusta, maka mungkin harta kita akan habis, kehormatan kita akan habis, kemudian kemuliaan kita akan habis. Kenapa? Karena punya sahabat seorang yang pendusta. Apalagi kalau dia muncul sampai sifat hasadnya, kalau dia pemarah, kemudian muncul sifat hasadnya, itu orang akan menghindar dari orang yang pemarah. Kenapa? Karena kalau dia marah terus dengan kita, maka akan memunculkan hasadnya itu. Nah, begitu hasadnya muncul, maka akan membahayakan diri kita maupun keluarga kita dan orang lain. Maka orang tidak ada yang suka dengan hasad itu tadi. Nah, gibah dari mulut itu lebih mudah juga dilakukan oleh kita itu dibandingkan yang sifatnya perbuatan-perbuatan buruk yang dari sifat fisik itu tadi. Nah, gibah ini pun rentetannya akan melahirkan hal-hal yang panjang sekali. Orang sekali menggibah, maka mulutnya itu akan melakukan sesuatu yang tidak baik. Dia terbiasa gibah dari mulut itu berpindah kalau zaman maya ini kepada tangan kita. Nah, kepada apa yang kita share, apa yang kita tulis, apa yang kita boleh jadi kalau dulu itu sifatnya itu adalah mulut, pembicaraan, maka sekarang itu adalah berpindah kepada tangan. Nah, maka apa yang kita terbiasa dengannya, maka kita pun akan melakukan apa yang menjadi kebiasaan kita. Barangkali demikianlah sebagian daripada sifat-sifat tercela dan efeknya bagi keburukan kehidupan kita di dunia. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal sifat-sifat yang tercela, sehingga kita mudah diterima oleh orang lain. Kalau orang itu hatinya lapang, kalau orang itu diterima banyak oleh orang lain, hatinya tenang, maka dia pun akan tenang juga. Maka dia pun akan diterima oleh penduduk langit juga. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi orang yang hati tenang itu yang akan kembali ruhnya itu kepada Allah. Jadi orang yang memiliki sifat-sifat yang buruk, itu mesti hatinya tidak akan tenang. Orang pendusta, mesti dia tidak akan tenang. Orang yang pemarah, dia akan tidak akan tenang. Orang yang hasad, dia tidak akan tenang. Orang gibah, dia tidak akan.
Bagaimana kalau di dunianya tidak tenang, di hidupan akhiratnya tenang? Barangkali demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.